Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus, dan minggu depan kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Saya percaya apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Indonesia, Tuhan juga akan terus lakukan di dalam hidup kita. Gerejanya terus akan mengalami kemerdekaan, mengalami berkat-berkat Tuhan melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu ketika dalam sebuah pertemuan, saya bertemu dengan seorang teman dari Papua. Dia melayani sebagai ketua yayasan di sebuah sekolah di Jayapura. Dan dalam sharing itu saya juga diberkati dengan apa yang dia hadapi. Jadi ketika dia menikah, kurang lebih 25 tahun waktu dia menikah, dia berdoa supaya dalam pernikahan pasti Tuhan memberikan seorang anak bisa lahir dalam pernikahan mereka. Dan dia berdoa dari tahun-tahun, dari puluhan tahun, akhirnya baru tahun ke-17 Tuhan kasih anak lahir. Dan dia sekarang sudah umur 50, tapi anaknya baru 8 tahun. Tapi dia mengucap syukur. Dia ketika dia diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan di sekolah, dia lakukan seperti anaknya sendiri. Tuhan berikan anak-anak itu bisa dididik, dibimbing untuk bagaimana juga dia bisa memahami setiap pelajaran yang ada, tetapi juga dia juga dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita seperti pengalaman seorang teman itu, karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya, maka waktunya Tuhan yang Tuhan berikan di pernikahan usia ke-17 baru dia mendapatkan seorang anak. Dari apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, memang kalau kita lihat seperti yang Bapak Ibu lihat mengenai benda ini, kalau Bapak lihat benda ini, apa ini? Sebelum lihat bunga, pemikiran kita sebelum tahu bahwa ini bunga, benda ini apa? Ya pasti setiap orang berbeda. Wah, itu bentuknya melengkung, ada yang melihat bentuknya melengkung, ada yang ya berdiri, terus seperti duri. Setiap orang pasti berbeda. Baru kalau kita melihat sudah jadi, ya menjadi bunga. Tapi kadang-kadang apa yang kita lihat itu setiap orang punya pandangan, punya pendapat pasti berbeda. Karena pikiran atau pola pikir yang Tuhan berikan kepada kita satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Karena itu ketika kita melihat secara kacamata atau dengan mata kita secara jasmani, itu bisa berubah-ubah sesuai dengan cara pandang kita. Dan itu juga bisa menipu kita. Ya, apa saja yang ada di dunia ini menurut kita baik, belum tentu baik menurut orang lain. Menurut saya baik, belum tentu menurut orang lain baik. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita
bahwa pengharapan kita, apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan dan kita harapkan di dalam Kristus itu kekal dan itu pasti sama atau memberkati setiap kita. Seperti kalau kita melihat di dalam tema kita hari ini, bagaimana saya dan saudara hidup oleh iman atau hidup di dalam iman. Iman, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 1, firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, slide yang kedua. Ya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita beriman, kita percaya bahwa itu sudah kita terima. Tetapi bukan di kita dasar yang kita harapkan, tetapi kata firman Tuhan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sedangkan iman itu datangnya dari mana? Iman, kata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus, firman Tuhan. Jadi seseorang percaya bahwa pengharapannya di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia dan tidak pernah gagal, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa kita percaya? Karena kita mendengar firman Kristus, dan akhirnya kita timbul iman, percaya. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Tuhan membawa saya ke Citra 1, saya pada waktu itu membantu pelayanan di Bojong Indah di daerah Cengkareng. Ada kakak angkat saya merintis pelayanan di situ, dan saya membantu pelayanan itu. Ketika saya membantu pelayanan di situ, ada jemaat yang minta saya supaya saya bisa menempati rumah saudaranya yang sudah dibeli di Citra 1. Kalau tidak ada yang menempati rumah itu, lama-lama akan rusak, dan rumah yang baru itu akan rusak karena tidak ada yang menempati. Dan waktu itu juga menjadi sebuah pergumulan dalam hidup saya, apakah saya terima. Tapi ketika Tuhan gerakan saya, akhirnya saya terima, bisa menempati rumah di Citra 1. Saya tahu bahwa tugas saya adalah bagaimana tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memelihara rumah itu yang saya tempati. Tetapi ketika saya menempati rumah itu, kalau saya tinggal di Citra 1 rumah itu, pasti saya hanya mengerjakan seperti yang lain yang mengerjakannya, untuk membersihkan rumah, untuk merawat, untuk membayar rekening-rekening dan sebagainya. Tapi ketika
dalam hidup saya, maka saya berdoa. Kalau Tuhan tempatkan saya di tempat ini, berarti Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup saya. Maka saya mulai belajar untuk menceritakan tentang apa yang saya sudah alami di dalam hidup saya. Dan saya mulai menceritakan kepada orang lain, mulai berkenalan kepada tetangga, kiri kanan, muka belakang. Saya mulai belajar ketika ada orang yang sakit minta didoakan. Saya mulai melayani saya pribadi dan mendoakannya. Dan ketika ada pelayanan pribadi konseling, saya juga melayani dan melakukannya dengan setia, karena biar hati Tuhan juga dinikmati, dirasakan oleh orang-orang itu. Dan dalam pelayanan itu akhirnya mereka banyak yang dimenangkan dan mereka minta digembalakan. Dan ketika mereka diminta digembalakan, akhirnya kami merintis sebuah jemaat di Citra 1, dimulai di rumah itu, di ruangan depan dengan ruangan makan. Ya penuh-penuh ya, antara 20 sampai 30 orang sudah penuh. Dan dari pelayanan itu akhirnya 1 tahun kami merintis pelayanan itu, dan akhirnya harus pindah untuk mengontrak sebuah tempat yang lebih besar. Dan karena yang punya rumah sudah mau pakai tempat itu, dan saya harus pindah dari blok B3 ke G2 di Citra 1. Dari tempat itu akhirnya Tuhan memberkati dan mulai memberkati pelayanan di situ. Dan ketika saya berdoa, Tuhan kalau boleh perintisan di Citra 1 tidak lama-lama bisa mendapatkan sebuah tempat yang permanen. Dan akhirnya dalam 5 tahun kami bisa membangun sebuah gedung 2 lantai. Tahun 95 itu dengan biaya 350 juta. Dan secara akal manusia kami menyadari bahwa kalau kami bisa melihat karya Tuhan yang Tuhan ajak dengan mengirimkan seseorang yang digerakkan Tuhan untuk membangun gereja itu sampai selesai selama 1 tahun. Dan ketika gereja itu sudah selesai 1 tahun, kami mengangsur, menyicil kepada orang itu. Dia berkata, saya bangunkan dulu, kamu nanti nyicil seberapa yang ada sampai selesai. Ya nggak apa-apa. Wah, Tuhan sudah kasih mujizatnya. Dan akhirnya gereja itu dibangun 1 tahun dan selesai. Setelah selesai sudah diresmikan, dan ketika dipakai 1 tahun, akhirnya kami punya hutang kepada orang itu masih 65 juta. Dan luar biasa ketika orang itu dia memanggil kami dan berkata bahwa karena Tuhan yang sudah memberkati saya, maka mulai hari ini kamu tidak usah bayar lagi. Dan itu cara Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Ya, tapi Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar. Bagaimana kita hidup dalam iman? Adalah menjadi orang yang benar. Firman Tuhan dengan jelas, orangku yang benar, orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang hidupnya telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. Orang yang sudah diselamatkan. Karena itu ketika kita menjadi orang yang berdosa, maka kita terpisah dari Allah. Orang yang berdosa yang terpisah dari Allah, orang ini tidak akan bisa mengenal Allah. Orang ini juga tidak bisa mengerti dirinya sendiri. Dan orang ini pasti fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita dilahirkan baru, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita cinta mula-mula kepada Kristus, di situ Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu akan terbit muncul dalam hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Jadi ketika kita mulai menjadi baru, ciptaan baru, roh kita baru, meskipun tubuh kita hari ini lama, akhirnya kita bisa mengenal siapakah Tuhan. Kita juga mengenal diri kita sendiri sebagai orang yang berdosa. Karena kita menjadi orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berharga. Kita mengerti siapakah diri kita. Kita mulai mengerti tujuan hidup kita, untuk hidup untuk apa. Dan firman Tuhan mengatakan, orangku yang benar, orang yang hidup dalam iman, orang yang hidup oleh iman adalah menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar karena kita sudah menerima keselamatan. Bahkan orang yang benar adalah orang yang sudah menerima kebenaran dari Tuhan. Ya, 2 slide lagi. Menjadi orang yang benar. Kalau kita merasa menjadi orang yang benar, maka kita waktu pertama kita cinta mula-mula, maka gairah untuk datang kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Gairah untuk mengenal Tuhan itu kita tidak usah didorong-dorong untuk berdoa. Kita akan cari Tuhan. Bahkan kita rindu untuk mengenal kepada Tuhan. Bahkan kita rindu untuk mengenal dengan membaca firman Tuhan. Bahkan kita tidak takut apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya sudah diselamatkan, maka saya akan mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, sehingga kesulitan, tantangan yang terjadi yang membuat kita khawatir dan takut itu bisa memang terjadi dalam hidup kita.
Tetapi ketika kita percaya bahwa kebenaran Allah itu telah memberikan kekuatan kepada kita, maka kita percaya menghadapi keadaan yang terjadi, kita tidak takut karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan telah memperdamaikan kita. Jadi hidup oleh iman, hidup di dalam iman, itu menjadi orang yang benar tadi. Tetapi hidup oleh iman, oleh percaya, berarti hidup bukan oleh penglihatan. Ya, boleh diklik. Jadi hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Apa yang Roma 1, di kitab Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan demikian. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar bukan hidup oleh penglihatan, karena penglihatan yang kita lihat itu bisa mengecewakan, bisa menipu kita. Sehingga kita, kalau kita hidup hanya dengan melihat apa yang terjadi, itu akan mengkhawatirkan kita dan menakutkan. Tetapi Tuhan itu kita belajar bagaimana kita mengalami sebuah pertumbuhan hidup oleh iman, tidak oleh penglihatan, atau hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Tadi iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, firman adalah Injil, kekuatan Allah, itulah yang menguatkan saya dan saudara. Dan ketika Tuhan, ketika kami bisa merintis pelayanan di Citra 1, kemudian bisa membangun gereja 2 lantai tahun 95, dan pada waktu perintisan di Citra 1 baru usia 7 tahun, Tuhan sudah kasih 6 gereja untuk digembalakan. Dan ketika kami terus berdoa dan Tuhan bekerja dan menyatakan penyertaannya, dan akhirnya di tahun ke-8 tahun 98 itu kami merilis untuk 3 jemaat untuk dimandirikan. Dan tahun 2001 juga satu lagi, waktu itu kami merilis hanya 2 gereja. Hanya kami mengembangkan hanya 2 gereja dari 6, karena 4 sudah diserahkan. Dan saya mengucap syukur ketika Tuhan bekerja memimpin kami. Saya tidak tahu juga waktu Tuhan bawa saya di sebuah rumah. Akhirnya dari rumah itu pindah ke rumah yang kedua. Dari rumah yang kedua yang di kota, akhirnya pindah ke rumah Tuhan yang ketiga. Sudah punya gereja 2 lantai. Tetapi dengan perkembangan yang ada, akhirnya kalau hari ini ada
gereja di Citra 1 itu hanya 500 meter, tapi bisa muat 500 orang. 4 lantai. Itu tahun 2014 waktu diresmikan, 2014, jadi 11 tahun yang lalu itu sudah menghabiskan dana 3,5 M. Kita tidak tahu dari mana, tapi itu karya Tuhan. Saya tidak tahu kalau Tuhan tadi bawa saya ke Citra 1, saya juga tidak terpikir, tidak punya rencana. Nanti akhirnya Tuhan akan membangun sebuah gereja seperti yang saat ini kita bisa lihat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan membawa saudara ada di ruko ini, kita percaya ketika kita beriman bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan saya harus tetap percaya bahwa setiap firman-Nya itu ya dan amin. Di bawah firman-Nya itu tidak pernah gagal. Maka saya harus terus mulai bertumbuh, mulai terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terus mengikuti setiap kehendak Tuhan. Dan kita berdoa, bukan saja melalui tempat ini banyak jiwa boleh diselamatkan, tetapi kita berdoa juga pasti tidak lama seperti kerinduan saya, gereja ini punya tempat sendiri. Ya, Tuhan telah siapkan. Kita tidak tahu seperti apa, tapi kita percaya ketika kita hidup dalam iman kepada Kristus yang telah berfirman, yang telah menjanjikan kepada kita, karena firman-Nya, janjinya, kita bisa tetap kuat. Karena kita sering mendengar firman Tuhan, karena kita ada perenungan firman Tuhan. Karena itu perenungan firman Tuhan yang kita terima, kita minta Tuhan pertumbuhan dan perubahan apakah yang saya harus alami dan saya harus perlihatkan kepada orang lain. Karena melalui firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang akan membawa kita terus kuat. Kata firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan keyakinan yang kokoh dalam Injil itu menjadi sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Ada seorang teman dalam keluarga kan sering terjadi ya konflik. Apakah ada di tempat ini sebagai seorang suami istri yang tidak pernah mengalami konflik? Ada? Ya, pasti kita mengalami. Nah, ketika teman ini tiap pagi dia berkata kepada istrinya, tolong ya, gelas ini yang setiap hari saya akan minum, tolong diisi airnya. Ya. Untuk mengisi air mudah atau sulit? Mudah. Tapi karena hatinya belum pas, ya, maka setiap bangun suaminya bangun, dia pesan supaya bisa diisi air aja, gelasnya tetap kosong. Wah, coba kalau suaminya melihat gelasnya kosong, apa yang dirasakannya? Ya, kesel. Wah, bisa marah, bisa hari itu menjadi hari uring-uringan atau marah. Dia, masa gini aja susah. Wah, kemudian ya suaminya juga marah. Ya, dia bicara apa? Kenapa tidak diisi? Ya, lupa, maaf, karena cepat-cepat ke pasar.
Oh begitu, oke. Besoknya tetap ditaruh gelasnya di meja itu, tolong diisi airnya. Wah, waktu suaminya bangun, gelasnya tetap kosong. Wah, kenapa ini? Ya, istrinya, waduh. Jadi ketika beberapa kali terjadi, wah, hati suaminya kesal, marah. Tetapi ketika dia mulai mendengar firman, dan firman itu telah memberikan kekuatan baru dalam hidupnya, maka apa yang dilihat bisa mengecewakan. Tapi dia mulai percaya, Tuhan, Engkau bisa melakukan yang terbaik di dalam hidupku. Maka dia mulai berubah. Dia tetap minta supaya istrinya memberi mengisi atau menuangkan air di gelas yang dia telah siapkan setiap pagi. Dia minta supaya diisi. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan, aku mau berubah, aku mau mungkin ya apa yang saya katakan mungkin kurang jelas, atau sikap saya tidak memberikan ya damai sejahtera. Tapi ketika suaminya mulai berubah dan percaya, Tuhan, Engkau bisa mengubah hidupku. Kalau hidupku berubah, maka Tuhan juga bisa mengubah istriku, cara melayani atau dengan hal yang kecil. Dan ketika dia lakukan itu, ketika dia melihat gelasnya tetap kosong, wah, dia mulai, Tuhan terima kasih. Dia mulai belajar, oh terima kasih Tuhan. Dia mulai belajar tidak marah. Dia mulai bisa menerima mungkin ada kesulitan yang terjadi kepada istrinya. Kemudian dia tanya kepada istrinya, tadinya dengan marah, kesal, sekarang karena dia sudah berubah, dia tidak lagi, dia bisa menerima istrinya dengan apa adanya, dan akhirnya dia tidak marah. Oh kemarin kenapa tidak diisi, lupa ya? Oh ya Pak, maaf lupa. Oh ya, nggak apa-apa. Tuhan berkati. Kemudian dia besoknya, kemudian dia terus dia kerjakan sesuatu yang baik. Tapi satu hari akhirnya istrinya sadar, masa gelas saja susah amat. Dia mulai sadar, wah, sebelum suaminya bangun, dia mulai mengisi gelas yang kosong itu. Ketika istrinya atau melakukan itu, dan ketika suaminya bangun, wah, suaminya merasa bahagia karena apa yang dia lakukan terlebih dahulu akhirnya dapat dilakukan oleh istrinya. Sehingga yang tadinya suami istri terjadi terus perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan juga berbeda, dan akhirnya itu menjadi konflik. Tapi ketika dia menyadari masing-masing dan bisa menerima satu dengan yang lain, akhirnya menjadi baik. Dan sekarang suami istri juga ini bisa saling melayani dengan baik. Bahkan kalau kita aja menerima, kalau kita pesan online paket, kalau ada orang yang mengantar paket ke rumah kita, apa yang kita katakan? Ya, seringkali kita banyak terima kasih. Tetapi kadang suami membukakan pintu mobilnya, biarin, nggak ada terima kasih. Tapi ketika ini keluarga ini dari gelas, dari hal yang kecil, kemudian suaminya membukakan
pintu untuk istrinya masuk, melayaninya. Tidak ada terima kasih, tapi dia belajar mengucap syukur. Tapi lama-lama dia sadar, loh, yang lain dia kalau ada sesuatu suaminya mungkin disiapkan makan, dia sudah mengatakan, terima kasih ya untuk piring gelas yang sudah disiapkan. Wah, dengan makanan. Nah, dia mulai belajar mengucapkan terima kasih. Akhirnya istrinya juga, oh iya, suaminya sudah melakukan yang terbaik. Dia kok tidak mengucap terima kasih? Dia mulai belajar mengucapkan terima kasih, sehingga keluarga ini makin baik, makin menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya keluarga ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hidup oleh iman bukan dengan penglihatan, dan Tuhan rindu supaya kita tidak boleh mundur. Kita juga tidak boleh menyerah dengan situasi keadaan yang mungkin belum kita dapatkan. Justru kesempatan seperti itu Tuhan rindu supaya kita boleh menambahkan iman kita. Dengan apa? Dengan kita mendengar firman tadi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, kita perlu mendengar firman Tuhan, dan kita boleh belajar. Tuhan, firman-Mu mungkin minggu ini saya harus belajar dengan percaya, tidak dengan melihat. Maka saya mau tetap percaya Tuhan. Saya bisa menerima semua kejadian yang terjadi dalam hidup saya sepanjang minggu ini. Saya tidak marah-marah, saya berubah. Saya bisa menerima, saya bisa mengucap syukur. Dan komitmen saya mau belajar untuk terus percaya, untuk tidak menyerah apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu di minggu lalu ketika kita ingin mendapatkan energi yang penuh dari Tuhan, masih ingat, kita perlu menyembah. Menyembah artinya kita mengagungkan Tuhan, kita percaya akan kebenaran Allah. Dengan kita menyembah itu kita juga bersyukur, kita berserah. Dengan kita bersyukur, menyembah, kita mendapatkan energi yang penuh dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengerjakan setiap kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang kelima. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Ketika kita terus mendengar, kita percaya dengan mendengar, akhirnya kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup, dan kuasa Injil itu bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan sebuah kekuatan untuk kita dapat melakukan, mengerjakan setiap kehendak Tuhan dengan segala aktivitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, tadi ketika saya menjadi atau saudara menjadi ciptaan yang baru, kan yang lama harus berlalu, harus ditinggalkan. Tapi yang baru dari Tuhan harus kita kerjakan. Roh yang baru ini di dalam hidup kita, ini yang tidak pernah berubah. Yang harus berubah adalah tubuh kita dan jiwa kita. Tubuh kita yang lama ini penuh dengan rekaman,
bisul. Seperti di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu seperti penyembahan berhala, sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita perlu meninggalkan rekaman tubuh kita hal yang duniawi. Dan bagaimana kita bisa meninggalkan ini? Kalau kita terus mendengar tadi firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ketika kita mendapat kekuatan itulah akhirnya kita dapat menang dengan kedagingan kita, hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya, keserakahan. Nah itu kita mulai meninggalkan dan hidup kita boleh menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar hidup dalam iman dan bukan dengan penglihatan, karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah diperdamaikan dengan darah anak domba Allah, supaya kita menjadi orang yang berharga. Dan kalau kita beragama, maka kita tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah, tapi bagaimana hidup kita boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan akan bawa kita terus kepada kehendaknya, dan apa yang tidak kita pahami Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Mari kita menyanyikan sebuah pujian menjadi doa dan kerinduan kita. Kita boleh berkata, kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak melakukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita dengan iman dan percaya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan pujian ini kembali. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita karena kita hanya melihat dengan mata jasmani kita. Memang itu dapat menipu kita, tapi kita percaya Allah telah menyediakan hal yang tidak mungkin bagi manusia. Dia sanggup melakukannya. Bahkan Dia yang tidak terpikirkan, Dia telah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita belajar untuk hidup dalam iman, percaya penuh akan setiap kebenaran firman-Nya, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati perjalanan hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga orang lain yang lemah boleh dikuatkan, orang lain yang sakit boleh disembuhkan melalui hidup yang telah memperbarui hidup kita, yang kita dapat perlihatkan melalui hidup kita. Kalau ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sampai kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Kekuatan hidupku, kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang dapat berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga seluruh hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami telah menjadi orang yang benar, orang yang telah diperdamaikan oleh darah anak domba Allah, sehingga hidup kami yang telah ditebus menjadi hidup yang berharga. Maka kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam hidup kami untuk kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang bekerja dan menolong setiap kami, sehingga melalui hidup kami terus dapat menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bekerja terus di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, dan pakai seluruh jemaat Tuhan, dan mulai gembala jemaat, pendeta media yang baris Tuhan yang memberkati lebih lagi. Kami bersyukur anugerah-Mu melimpah dengan segala yang baik datangnya dari Tuhan, turun di atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati.
Suparna mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Dian Saki. Oke, ya. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami akan kembali di minggu depan dengan jam yang sama. Oke, prinsip saya akan bawakan satu ayat. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, kita yakin dan kita percaya kalau ya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah kan ya. Gitu. Kadang kita memang capek kalau kita selalu memberi gitu ya. Tapi mungkin kita juga harus sadari, atau kita mungkin perlu berpikir, ya nanti kalau Tuhan juga stop memberi kepada kita gimana? Ya kan, kita kan perlu bersyukur selalu ya, gitu. Mana ya, dengan kita diberikan limpahan, kita juga penuh oleh Tuhan, oleh berkatnya, ya kita juga memberikan. Dan itu juga yang kita akan lakukan di sini. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan gereja ini, untuk mendukungnya gereja ini, karena kita yakin ya kita pelayanan ya tetap butuh uang, butuh dana, dan kita butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau yang memberikan kesempatan bagi kami Bapak untuk memberikan Bapak. Kau yang telah memberikan contoh Bapak, Kau yang memberikan nyawamu, darahmu Bapak untuk tercurah Bapak di kayu salib Bapak. Ya kiranya Bapak kami bisa memberikan Bapak dengan penuh sukacita Bapak, dengan tanpa paksaan, suatu paksaan apapun Bapak. Kami memberikan yang terbaik Bapak. Ada daripada kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap memberi. Haleluya. Amin. Saya undang petugas kolektan. Persembahan dapat dilakukan lewat QRIS yang ada di sini. Mungkin agak silo ya kalau dari sini, di belakang ada juga di bawah TV. Gitu. Atau biasanya kita juga kasih lewat Warta, bisa di-scan di sana juga. Oke, terima kasih atas persembahan. Oke, bisa dilanjut. Pengumuman sepekan ke depan. Ya, yang minggu depan pas banget hari kemerdekaan ya. Jadi kita akan dilayani oleh Bapak PDP Rudi Dian Susanto. Di jam yang sama. Ya, next. Kita juga ada Era of Kids. Kita mengundang untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu ya, berusia setengah 6 bulan sampai 12 tahun. Biasanya sih kalau 17-an ada acara, pas banget kan tanggalnya. Nanti pasti ada keseruan-keseruan yang di situ sih. Gitu. Oke. Ya, kami juga mengundang untuk Teens Community bagi yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun di jam yang sama. Oke, ya, untuk Komsel juga kita ada di tanggal 23 Agustus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama, untuk kita saling menguatkan lewat kesaksian-kesaksian dari teman-teman juga. Oh ya, lokasinya nanti di rumah Bapak Ringgas. Ya, pas ya. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lagi bisa menghubungi sekretariat kami. Kami juga ada di Instagram untuk memberikan ya share-share renungan, bisa dilihat, dan juga bisa direview kembali untuk di YouTube firman-firman yang sudah disampaikan lewat ibadah umumnya. Ya, yang pengumuman sepekan. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau telah mengumpulkan kami di sini Bapak. Kau yang memberikan kesempatan Bapak bagi kami untuk berkumpul bersama, mendengarkan firman-Mu Bapak. Biar kiranya Bapak firman menjadi rema Bapak dalam hidup kami Bapak. Biar kiranya Bapak Kau yang memberikan kekuatan selalu bagi kami Bapak. Bapak kami berdoa Bapak untuk Bapak Pendeta Yohanes Sarjono Bapak yang telah memberikan pelayanan Bapak di sini Bapak, memberitakan firman Bapak. Biar kiranya Bapak yang berkati beliau Bapak, setiap langkahnya Bapak, setiap kerjaan tangannya Bapak, berkati beliau Bapak. Dia juga bisa
orang Bapak yang ada. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami Bapak. Kau berikan hikmat marifat Bapak pada Pak Presiden kami Bapak Prabowo Subianto Bapak. Kau berikan Bapak hikmat bagi dia Bapak untuk menjaga keamanan Bapak, kesejahteraan Bapak bangsa Indonesia Bapak, dan juga mendukung Bapak bagi gereja Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat gereja ini Bapak. Kiranya Bapak kami bisa menjadi berkat Bapak bagi orang-orang yang ada di sini Bapak, bagi jemaat-Mu Bapak, bagi sekitar kami Bapak. Kami ingin lebih bisa melayani-Mu Bapak untuk memuliakan nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Bapak, bagi yang letih lusuh Kau kuatkan Bapak, yang sakit Kau sembuhkan Bapak, lemah ekonomi Kau kuatkan Bapak, Kau pulihkan Bapak, keluarga-keluarga Bapak yang terluka Bapak, Kau pulihkan Bapak. Kami yakin Bapak, Kau yang sangat mampu Bapak untuk melakukan itu semua. Sebentar kami juga ingin pulang Bapak, Kau yang tutup bungkus kami Bapak dengan sabillahmu Bapak. Kau jagai kami Bapak untuk kembali beraktivitas Bapak, untuk kembali kepada keluarga kami Bapak masing-masing. Sebelum kami pulang Bapak, kami akan menerima berkat-Mu dan hamba kami. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, kembali kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan dengan iman yang penuh percaya kita mau mengangkat iman kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, angkat imanmu di hadapan-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Amin, amin. Kami selalu percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu tetap nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa tangan perbuatan Tuhan selalu ajaib, kasih-Mu selalu menyertai setiap kami, bahkan kuasa-Mu selalu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah membekali kami, menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh hidup oleh iman, hidup di dalam iman. Kami bukan beriman karena kami melihat, kami beriman karena kami percaya, karena kami punya Allah yang besar, Allah ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang menegur kami, Tuhan yang menguatkan kami, dan Tuhan yang akan membimbing, memimpin, menuntun kami, sehingga kami boleh mengiring dan mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir kehidupan kami. Kalau sementara kami mau pulang, mari kami undang Bapak Ibu untuk arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, dan hasil kambing dombamu. Diberkati bakulmu dan tempat adomanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan
dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan sukacita. Bersama kita katakan,